Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Membekas di hati saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan jadi pahala buat semuanya. Ya, barakallahu Ustaz. Gimana, kita mau dimulai? Atau hostnya belum datang? Kami hostnya, Ustaz. Oh, bismillah sudah. Sama Akhi Vita jadi hostnya, Ustaz. Oh, bismillah. Tafadhol. Kalau memang mau dimulai. Oke, bisa kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap gerakan kita, langkah kita yang kita tujukan untuk menuntut ilmu, membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi sarana penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua. Ikhwan dan akhwat, anggota Majelis Ta'lim Al-Ihsan yang semoga dirahmati Allah, saya sedikit preambul mengenai Majelis Ta'lim Al-Ihsan ini digagas oleh beberapa ikhwan untuk menjadi wadah bagi ikhwan, akhwat, tim sales lapangan Nestle yang sehari-harinya disibukkan dengan pekerjaan ya di bidang penjualan. Namun meskipun kita disibukkan dengan pekerjaan, tapi kita memiliki kerinduan yang sangat besar untuk menuntut ilmu syar'i agar dapat menjalankan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabatnya. Di Majelis Ta'lim Al-Ihsan ini ada dua kegiatan kajian kita. Yang pertama adalah kajian rutin mingguan, yang sekarang kita sedang mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan dengan mendapat bimbingan dari Ustadz Ahmad Zainuddin dari Salatiga. Kemudian kegiatan kita yang kedua adalah kajian tematik bulanan seperti yang kita laksanakan malam ini. Ikhwan dan akhwat, anggota Majelis Ta'lim Al-Ihsan yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kajian bulanan kita kali ini kita mendapat kehormatan untuk bisa kembali mendengarkan tausiah dari Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala mengenai bagaimana agar kita yang sehari-hari bekerja sebagai salesman atau pedagang bisa masuk kriteria pedagang yang bersanding dengan Nabi, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kajian berikut, saya sampaikan adab-adab kajian yang perlu kita ikuti bersama. Pertama, mari kita ikhlaskan niat kita mengikuti pengajian ini murni karena Allah taala. Kemudian yang kedua, kita dengarkan kajian dengan penuh khidmat, serta jangan lupa membawa catatan dan mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kajian kita malam ini. Yang ketiga, kami mohon kepada peserta kajian untuk tidak menyalakan video dan mikrofon selama kajian, dan pada sesi tanya jawab harap peserta menekan tombol raise hand terlebih dahulu dan menunggu moderator untuk mempersilahkan. Setelah dipersilakan bertanya oleh moderator, bagi ikhwan mohon untuk menyalakan video dan audionya, sementara akhwat cukup audio saja. Demikian pembuka yang bisa kami sampaikan, dan kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala,
fal yatafaddal mashkura. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta, yang dengannya kita selalu meminta pertolongan dalam mengurusin urusan dunia kita dan urusan agama kita. Yang tanpa pertolongannya, tanpa bantuannya, tidak mungkin kita dapat melalui tantangan-tantangan dan rintangan yang melintang di jalan kehidupan kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita orang-orang yang ikhlas beramal, dan semoga Allah menerima amalan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya jamaah Majlis Ta'lim Al-Ihsan. Kalau kita melihat hiruk pikuk dunia ini, kesibukan manusia bekerja, berusaha dengan berbagai macam profesi dan berbagai macam pekerjaan. Ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pekerja keras, kasar, ada yang wirausaha, ada yang jadi sales yang hanya menjualkan barang orang, ada yang membuat barang lalu menjualnya. Ketahuilah bahwa rezeki itu tidak berkaitan dengan kepandaian dan kecerdasan. Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan ijazah dan sekolahan. Jangan sampai kita itu berpikir kalau sekolah di tempat fulan rezekinya lebih banyak. Kalau nilainya A+, nanti rezekinya lebih banyak. Rezeki itu tidak berkaitan dengan kecantikan dan ketampanan. Tapi rezeki itu adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang maha memberikan rezeki. Dialah yang maha kuat. Dialah yang maha perkasa. Dialah yang membagi kehidupan ini. Kalau rezeki itu berdasarkan kecerdasan, maka orang-orang bodoh akan mati. Karena nggak ada rezeki buat mereka. Kalau rezeki itu berdasarkan ijazah, gimana dengan orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis? Bahkan tidak pernah duduk di bangku sekolahan. Dari mana dia mau dapat ijazah? Kalau rezeki itu berdasarkan penampilan, yang cantik lebih banyak rezekinya daripada yang jelek. Yang tampan lebih banyak rezekinya daripada yang buruk rupa. Maka bagaimana dengan orang-orang yang buruk rupanya? Tapi ternyata kita melihat kadangkala ada orang nggak lulus kuliah, SMA nggak lulus, tapi rezekinya berlimpah ruah. Ada juga yang profesor doktor. Mungkin dia sudah mengorbitkan banyak mahasiswanya menjadi orang-orang sukses. Dia tetap aja kayak gitu. Profesor doktor di bidang bisnis, Masya Allah. Ilmu tentang bisnis jangan ditanya. Murid-muridnya itu dapat ilmu dari dia. Tapi yang lebih kaya murid-muridnya.
Padahal murid-muridnya hanya S1. Tidak pernah melanjutkan S2. Apalagi S3. Maka perbedaan rizki yang didapat oleh manusia yang kita lihat di muka bumi ini, tentunya di situ ada hikmah. Allah itu tidak menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tempat membalas amalan manusia. Dan rizki itu juga bukan berdasarkan ketaatan. Bukan karena kau taat kepada Allah, rizkimu jadi lebih banyak. Karena kita melihat ada orang-orang yang tidak pernah taat sama Allah. Bahkan melakukan kesyirikan. Melakukan tindakan kekufuran. Ternyata orang terkaya di dunia. Orang terkaya di Indonesia. Karena rezeki tidak berdasarkan ketaatan. Allah membagikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka jangan khawatir dengan rezeki kita yang sudah ditetapkan. Tidak ada makhluk apapun di langit dan di bumi, melainkan Allah sudah menanggung rezeki buat dia. Berkaitan dengan usaha, kita diperintahkan untuk usaha, bekerja. Rasulullah SAW berdagang. Para sahabat muhajirin kebanyakan di antara mereka adalah pedagang. Para sahabat dari kalangan Ansor mungkin banyak di antara mereka yang menjadi petani. Depan tanah, punya sawah, punya kebun. Tapi yang jelas, manusia diperintahkan untuk berusaha, untuk bekerja. Coba kita lihat firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10 sampai 11. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 sampai 11. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا. Cara bacanya itu kalau ada tanwin ketemu sukun, lahwanin faddu ilaiha. Jadi dari nunnya jadi kasroh. Lahwanim faddu ilaiha. Nah. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kita harus sadar bahwa bekerja, berusaha diperintahkan. Tapi jangan lupa ibadah. Maka Allah katakan kalau selesai sholat Jumat tuh, tadi kita sholat Jumat, selesai sholat Jumat, udah kalian silahkan bertebaran di muka bumi. Lanjutkan usaha kalian, kerja kalian. Nggak dilarang hari Jumat bekerja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lalai.
dengan kewajibannya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat ini, wadhkurullaha katsiran. Kalian ingat Allah yang banyak gitu. Dalam perdagangan kalian, dalam usaha kalian, selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tema kita hari ini, kita akan berbincang tentang pedagang yang jujur. Seperti apa sih kriteria mereka? Jangan sampai kita berdagang, teman-teman yang mungkin jadi sales, menjual, tapi ternyata dia nggak dapat tuh fadilah pedagang yang jujur. Dia nggak dapat fadilah fi sabilillah. Karena orang yang berusaha, yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada orang tuanya, atau hanya kepada dirinya sendiri, itu fi sabilillah. Dengan catatan kerjaan yang benar. Apa sih kriteria pedagang yang jujur itu? Kenapa kita perlu tahu? Dan kenapa perlu dibahas? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim dari Abdurrahman ibn Shibil radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tujjar humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu penjahat itu. Subhanallah. Para pedagang itu para penjahat. Kita mungkin kalau ada istilah ada tengkulak jahat biasanya. Iya, Nabi mengatakan pedagang, mau pedagang besar, mau pedagang kecil, fujar, penjahat mereka, pelaku dosa. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bay'? Ya Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan jual beli? Kan halal. Kenapa kok akhirnya pedagangnya jadi penjahat? Jadi pelaku dosa. Qala bala, iya, Allah telah menghalalkan jual beli. Walakinnahum yuhaddithun fayakdzibun. Wa yahlifun fayathamun. Iya, tapi kebanyakan pedagang itu, mereka berbicara dusta. Demi melariskan dagangannya. Itu ngomong yang menceritakan ini, itu bohong kadang-kala yang dia ucapkan. Dan bersumpah. Palsu sumpah. Subhanallah. Berarti gimana jam? Agar kita tidak menjadi pedagang yang penjahat. Jadi pedagang yang jujur, yang amanah, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam beberapa hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan tentang kriteria pedagang yang jujur. Dan di dalam ayat-ayat Quran juga Allah mengisyaratkan kepada beberapa dari kriteria tersebut. Yang pertama, jujur dan amanah. Engkau harus jujur. Jangan seperti cerita Nabi tadi, bohong, dusta. Barang cacat dikatakan bagus. Barang afkir dikatakan bagus. Yang jadi penjual mobil nih, kadangkala dia tahu nih mobilnya bermasalah sebenarnya. Tapi dia nggak ngomong. Dia berdoa semoga cacatnya nggak ketahuan. Bukan dia cerita, malah dia berdoa minta Allah semoga nggak ketahuan cacatnya mobil ini. Sehingga orang itu mau beli. Pedagang yang jujur, dia terus terang. Dan dia amanah. Dia tidak membohongi pembeli. Tidak menipu juga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin. Subhanallah. Wasyuhada. Akhrajahu Ya'la wad-Darimi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pedagang yang jujur dan amanah itu bersama para nabi. Subhanallah, ini bicara derajatnya dia. Bersama para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Memang berdagang ini, mencari rizki. Subhanallah, Allah Azza wa Jal menyandingkannya dengan jihad fi sabilillah.
Sebagian berjihad, sebagian cari rizki. Iya. Tapi catatannya dia itu harus jujur dan amanah. Jangan sampai menyembunyikan aib dan kekurangan di barang dagangan dia. Berat ya, Ma. Jadi pedagang yang jujur itu berat. Perlu perjuangan. Di sini dalam hadis Abi Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, innallaha yaqul, bahwasanya Allah berfirman, ana thalithus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berpartner selama salah satunya tidak berkhianat. Fa idza khanahu kharajtu min bainihim. Kalau ada satu yang berkhianat, aku keluar. Aku keluar, kata Allah, dari keduanya. Khianat. Nih, kadangkala, jadi kalau bicara khianat itu biasanya khianat terhadap barangnya orang. Bukan milik kita. Atau milik bersama. Nggak mungkin kita mengkhianati diri kita sendiri. Kita akan mengkhianati orang lain. Umpamanya kalau bicara yang jadi sales, dia itu kadang-kadang bukan barangnya dia cuma jualin. Jangan sampai berkhianat. Kadang-kala ada yang modelnya kita ini berpartner sama seseorang memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara sapi, apalah. Atau kita mendatangkan barang, sama-sama taruh modal, fulan yang datangkan barang, fulan yang menjual modal dari anak. Terkadang di situ terjadi pengkhianatan. Uang yang seharusnya dibelikan barang ternyata dibuat beli kesenangan dia. Ada khianat di sana. Nggak berkah hidup. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua penjual dan pembeli ini mereka boleh memilih. Ada khiyar majlis. Selama mereka belum berpisah, umpamanya ana lagi ngobrol sama teman, lagi duduk, gimana? Ana beli mobil antum ya. Kata kawan, oke, nggak apa-apa, harga sekian. Namanya harga 100 juta. Lalu ana katakan, oke, ana ambil 100 juta. Deal ya, deal. Ini kita di majelis itu. Lalu ana mikir, aduh nggak jadi kayaknya. Ana kok setelah mikir-mikir nggak jadi. Boleh, ya udah. Kalau masih di majelis sana, belum berpisah, boleh dia batalkan. Ini ketentuan dalam syariat kita. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Nih, bagi teman-teman yang punya usaha, yang bekerja, yang bawa uang ke rumah, tapi ternyata uang itu nggak berkah. Kok habis begitu saja? Uang yang seharusnya cukup, ternyata nggak cukup. Fulan, anak kita sakit ya, ada kejadian mobil kita tertabrak, mobil kita rusak, ini itu, duit keluar aja. Maka engkau lihat, mungkin ada masalah di perdagangan. Rasul SAW menyebutkan, kalau kedua orang ini jujur, terus terang. Jadi dia ngomong apa adanya. Kalau barangnya bagus, dia katakan bagus. Ini jujur. Kemudian kalau ada aibnya, dia jelaskan juga aib. Kalau itu yang dilakukan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi dalam jual beli mereka. Berkah. Mungkin keuntungan sedikit. Mungkin bisa jadi, ini bicara penjual dan pembeli ya. Karena kadang-kala ada pembeli yang mengatakan, ya Allah ya, duit ana cuma sekian. Ana nggak punya duit itu lagi. Subhanallah. Kadang-kala dia bohong.
Jangan. Jelaskan terus terang. Mamai dia jual sesuatu harganya 10 juta. Antum punya uang 10 juta. Tapi antum mau nawar aja. Nggak perlu akhirnya antum berbohong. Mengatakan, ya Allah, afwan, duit ana cuma 8 juta. Kalau antum mau 8 juta, ahlan wa sahlan. Nggak perlu ngomong kayak gitu. Antum katakan, ana maunya 8 juta. Terus terang, ana ada duit. Cuma ana harganya ya maunya 8 juta. Kalau antum kasihkan, ahlan wa sahlan. Terus, wa in kadzaba wa katama. Kalau mereka berdusta. Jujur ini bicara tentang kelebihan biasanya. Kejujuran ini, kelebihan barangnya kayak apa. Ya udah, nggak usah dilebih-lebihin. Ngomong apa adanya. Wa katama. Kalau dia itu ternyata dusta dan menyembunyikan, menutup-nutupi. Muhiqat barakatu bai'ihima. Maka berkah itu dicabut, dihilangkan, dihapuskan dari jual beli mereka. Dapat duit, ini dapat barang, yang ini dapat duit. Tapi karena di situ tidak ada kejujuran dari kedua belah pihak, maka yang ada hilangnya berkah dari jual beli mereka. Mungkin teman-teman yang di Nestle, kadangkala bicara jual, kalau barangnya memang sudah mau, apa istilahnya? Habis masanya, expired, dijelasin. Barangnya ini expired. Ana ingat dulu di Madinah itu, Masya Allah. Ada satu toko khusus untuk barang-barang expired. Sebenarnya belum expired ya, cuma di di supermarket besar itu biasanya kurang 1 bulan atau 2 bulan itu sudah harus ditarik, atau 3 bulan kalau nggak salah. Karena barang itu kadang-kadang nggak langsung dimakan sama orangnya, dibawa ke rumahnya. Masih tinggal lagi gitu. Itu dibawa ke sana. Jadi memang barang itu khusus untuk barang-barang yang mau expired. Dan Ana ngelihat disebutkan di situ, ini expired tinggal 1 hari. Ada yang expired tinggal 1 hari. Jadi besok udah habis, malam ini sudah harus dimakan itu. Makanan tersebut. Subhanallah. Terus terang. Jangan kita barang expired kita jual karena ada orang yang nggak paham, jemaah. Orang itu nggak ngelihat expired itu. Maka jujurlah. Ada yang kurang, ya jelaskan kekurangannya. Allah akan kasih berkah. Baik, yang kedua, pedagang yang jujur itu adalah pedagang yang tidak melariskan jualannya dengan sumpah palsu. Ada orang yang ketika berdagang selalu wallahi. Wallahi. Terkadang Ana menemukan sendiri ya. Masih ingat kejadian itu, Ana sampai bingung ya. Karena kita mahasiswa bukan pedagang pada waktu itu. Ana ingat mau liburan itu, Ana belanja hadiah lah buat keluarga. Ana berangkat, Ana beli sesuatu mainan dari kaca. Orang itu ngasih harga 10 real. Ana ngomong, oh udahlah 8 real Ana ambil. Kalau 8 real Ana beli. Oh kata dia, ngambilnya aja nggak segitu. Gimana dia tawar 8 real kata dia. Ya sudah Ana tinggal. Yang Ana heran ketika Ana tinggal, Ana dipanggil. Kata di sini kata di sini. Sudah nggak apa-apa. Kata Ana heran tadi dia sampai sumpah-sumpah mengatakan ngambilnya itu 8 real tuh belum modalnya belum nggak nyampe ke modalnya gitu. Yang Ana heran, Ana dipanggil. Ya Allah ya. Ana kepingin nggak balik gitu ke orang itu. Karena jadi bohong dia. Atau dia jual rugi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, jangan suka bersumpah ketika berdagang. Hanya untuk melariskan dagangan. Jadi sumpah itu tujuannya hanya untuk melariskan dagang. Dia bersumpah kepada semua orang. Ada yang bilang, wallah nih ya, ini antum orang pertama ya. Jadi anak kasih harga murah ini karena antum orang pertama. Bismillah lah, ini untuk buka rezeki lah. Anak kasih antum nggak apa-apa, nah rugi. Wallahi lagi dia.
Padahal sudah 3 pembeli yang datang ke tempat dia, semuanya dikatakan engkau pembeli pertama. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah nggak akan ngomong sama mereka. Mereka minta maaf sama Allah, ini itu, Allah nggak mau ngomong sama mereka. Wala yanzuru ilaihim, ngelihat aja nggak. Wala yuzakkihim, Allah nggak akan menyucikan mereka. Karena ada orang-orang pelaku dosa yang ketika di padang mahsyar Allah ampuni. Tapi untuk 3 orang ini ngomong aja Allah nggak mau ngelihat, apalagi membersihkan mereka, mengampuni mereka. Walahum adzabun alim, yang jelas mereka dapat azab yang pedih karena perbuatan dosa ini. Kemudian Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru ya Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang binasa, merugi mereka. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang merugi itu wahai Rasul SAW? Maka Nabi menjelaskan. Yang pertama beliau mengatakan al-musbil izarahu, yang memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kakinya. Wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Yang kedua, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Yang ketiga, wal mannanu ata'ahu, yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ingat, pedagang yang jujur itu nggak akan sumpah palsu. Ya udahlah, antum itu harus yakin. Pembahasan kita pertama tadi mengatakan rezeki itu tangan Allah. Nggak kemana antum kalau rezeki antum. Kita kadang-kadang takut dia nanti nggak beli sama kita, dia akan beli ke tempat orang lain. Kalau rezeki antum, dia akan balik. Ada saja sebabnya. Mungkin orang lain jual lebih murah, tapi sampai sana orangnya nggak ada. Barangnya ada, orang yang jual nggak ada, sedang kemana ini itu. Akhirnya balik ke toko antum. Balik telepon antum untuk beli barang itu. Jangan takut. Kemudian kriteria yang 3, pedagang yang jujur, yang bersama para nabi, itu yang suka memberikan nasihat buat orang lain. Pedagang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dia tidak individualisme. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tahu dalam kehidupan ini ada saudara-saudara dia. Bukankah al-muslim akhul muslim? Seorang Islam itu saudara untuk Islam lainnya. Maka menginginkan kebaikan untuk orang lain ini harus ada di diri setiap muslim. Khususnya antum pedagang. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, bay'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Nabi alaihi salatu wassalam agar aku taat dan patuh kepada pemimpin. Falaqanani fi mastata'ta. Lalu Nabi mengatakan, katakan sesuai dengan kemampuan. Wan nushi li kulli muslim. Dan aku juga berjanji suci dengan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Makna nasihat ini menginginkan kebaikan buat orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Bukhari Muslim. Ada cerita dari hadis ini bahwa setelah meninggalnya Nabi SAW, Jarir ini sosok sahabat yang Masya Allah, yang tampan, gagah, perkasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, lagi di masjid nih, Jarir itu masih di luar. Nabi SAW mengatakan, yadkhulu min hadzal bab rajulun alaihi mashatu malak.
Akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki yang ada usapan malaikat di wajah. Tampan sekali. Jarir ini. Ketika para sahabat nungguin ngelihat sahabat yang muncul, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir ini pernah suatu hari menyuruh anak buahnya untuk beli kuda. Berangkatlah anak buahnya beli kuda. Sampai pasar, ketemu pemuda lagi jual kuda. Bagus kudanya. Ditawar-tawar jadi 300 dirham. Ya udah, akhirnya dibawa pemuda tersebut sama kudanya untuk menjumpai Jarir. Untuk dikasih duit. Ketika datang ditanya sama Jarir, berapa harganya? 300 katanya. Dilihat sama Jarir kudanya ini. Kudamu ini pantas harganya 400. Mau kok? Siapa yang nggak mau? Ini jamaah sesuatu yang aneh. Menawar ke atas. Orang tuh menawar lebih murah. Jarir ini nawarnya lebih tinggi. Ini bukan dalam apa yang namanya jual beli yang meninggikan harga itu. Lelang, bukan sedang lelang. Dia sendiri yang mau beli. Nggak ada pelelangan ini. Antara Jarir sama penjualnya. Penjualnya minta 300. Sama Jarir ditawar 400. Ya siapa yang nggak mau? Dilihat lagi sama Jarir. Sampai harganya 500. 600, 700. Dalam beberapa riwayat disebutkan sampai harganya naik ke 800 dirham. Dibayarin 800 dirham. Pedagang kayak apa? Rugi kalau pedagang kayak gitu semuanya, Ustaz. Nah, antum lupa di mana letak berkah. Akhirnya dibayarin oleh Jarir bin Abdullah. Anak buahnya tanya, heran, kenapa engkau melakukan itu? Artinya udah dapat harga bagus, engkau malah naikkan. Kan rugi seharusnya orang berpikir. Lalu Jarir bin Abdullah mengatakan, bayatu Rasulullah. Aku telah berjanji kepada Nabi SAW. Membaiat beliau. Untuk memberikan nasihat kepada setiap Islam. Maka bagi para pedagang, kesian orang-orang yang tidak mengerti. Ada orang yang tidak paham dengan barang. Ada orang yang butuh duit. Boleh Jarir membeli dengan harga 300, boleh. Tapi kalau mamanya dia mengatakan, enggak, barangmu ini bagus nih, aku kasih tambah lah. Makanya ada orang memang jual motor sama kita, umpamanya, bang, ana lagi butuh fulus, bang. Udahlah, belilah motor ana 5 juta. Ana belinya 7 juta. Karena dia butuh fulus, dia kasih harga murah. Boleh kita beli 5 juta? Boleh. Kan asal ridho sama ridho. Tapi agar engkau mendapatkan fadilah di sini, engkau akan lebih utama mengatakan, ya sudahlah. Pasarannya berapa? Pasarannya masih 6 juta setengah. Anda beli 7 juta. Tapi Anda jual 5 juta. Lalu kita katakan, udah Anda kasih 6 juta setengah. Sekali lagi, antum bayar 5 juta. Boleh. Karena dia mintanya segitu. Kadangkala ada orang nih, kembali kepada kriteria pertama. Ada orang butuh duit, dia minta 6 juta, dia minta 5 juta tuh motornya tadi. Aduh, motormu ini jelek. Padahal antum tahu bagus ini motornya. Cuma antum jelek-jelekin barangnya orang. Nggak berkah lagi. Kita tugasnya memberikan nasihat kepada setiap muslim. Berkah, jangan takut berkurang hartamu. Kriteria yang keempat itu menjauhi penipuan. Jangan menipu orang. Mau muslim, mau non-muslim, jangan ditipu. Ini bukan berdusta, menipu dia. Menipu ini banyak modelnya. Kadangkala orang yang jual buah ya, di atasnya dikasih buah yang besar-besar, tapi di sampingnya dikasih yang kecil-kecil sama dia. Ketika dia timbang, dia masukkan yang kecil-kecil. Dia nggak dusta, dia nipu. Rasulullah SAW pernah sidak pasar ya. Mungkin kalau istilah sekarang sidak pasar. Beliau itu
berceramah di masjid. Beliau datang ke pasar, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi SAW melewatin seseorang yang sedang menjual makanan. Nabi melihat makanan itu bagus-bagus sampai Nabi itu kagum, takjub dengan makanan ini. Fa'adkhala yadahu fi. Makanan, Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Terus ternyata dalamnya itu basah. Faqala Nabi SAW. Nabi bertanya kepada orang ini, "Mahadha? Apa ini? Kok basah ini?" Kata orang ini, "Sobat sama, kena hujan ya Rasulullah." Jadi sama dia, ketika kena hujan yang atasnya ini, yang atasnya kena hujan tuh taruh di bawah. Yang di bawah, yang nggak kena hujan taruh di atas. Maka ketika Nabi SAW bertanya, apa ini basah ini? Dia mengatakan kena hujan. Nabi berkata kepada dia, "Afala ja'altahu fawqat ta'am." Kenapa engkau nggak letakkan di atas? Kenapa? Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, "Laisa minna man ghasya." Bukan termasuk dari golongan kami. Bukan termasuk dari kami. Orang yang menipu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Abu Dawud. Maka nggak usah nipu orang. Tapi jadikan harga yang berbeda. Sekarang ini Masya Allah banyak kejadian-kejadian penipuan yang terekam oleh CCTV. Terekam oleh kamera ya. Ana pernah dapat kiriman potongan-potongan video orang yang jual anggur, jual apel ya. Nanti sudah dimasukin, dia ambilkan apel yang rusak. Atau kantongnya diganti ya, sama dia. Kalau orang nggak perhatian, dan pedagangnya berpikir, dia dapat untung lebih banyak gitu. Seharusnya engkau, kalau takut yang kecil tidak laku, engkau kasih harga lain. Udah dipisahkan, ini harganya sekian. Yang gede-gede, ini harganya sekian. Sehingga orang memilih. Tinggal nanti bagaimana engkau cara menjualnya. Dengan cara umpamanya, ya kalau mau mix harganya bisa dikurangin gitu loh. Kan ada negosiasi. Kadang-kala ada orang mengatakan, udahlah Ana minta separuh yang besar, separuh yang kecil. Tapi kita tidak menipu, memberikan yang kecil, padahal tuh orang minta yang besar-besar. Itu menipu. Ini sekarang ini lagi musim durian. Musim durian ini subhanallah ya. Dulu Ana heran kenapa kalau beli durian makan di tempat enak. Sampai ke rumah kok nggak enak. Apa memang Ana ditipu sama orangnya? Atau orangnya nggak tahu gitu loh. Memang kita kan nggak tahu isi durian. Tapi kadang-kadang orang tahu ini nggak manis. Kasih tahu ini udah kena hujan atau apa. Maka jangan tipu orang. Yang nggak manis. Dia sebutkan ini yang nggak manis, ini yang manis. Harganya berbeda, udahlah. Jangan takut nggak laku. Gimana Ustaz? Ana sendiri kena tipu Ustaz. Kalau Ana nggak nipu orang, nggak laku barang Ana. Subhanallah. Kalau engkau kena tipu, minta ganti sama Allah SWT. Tapi jangan kemudian engkau menipu orang lain. Kenapa? Rasul SAW mengatakan, engkau bukan dari umatnya Nabi SAW. Gimana mau jadi pedagang yang jujur kalau engkau menipu orang? Kemudian jamaah, kriteria yang kelima, jangan sampai kita itu melakukan monopoli. Ini berkaitan dengan bahan-bahan makanan pokok ya. Yang kadangkala sebagian orang itu memang memonopoli barang tersebut. Pemerintah kita pun capek menghadapi orang-orang yang menimbun. Padahal orang-orang membutuhkan hal tersebut. Ditimbun nanti dia mainkan harga di sana. Sekali lagi tujuan semuanya cari uang. Ambisi harta supaya lebih kaya lagi. Dan kadang-kala yang melakukan seperti itu orang udah kaya.
Yang melakukan monopoli udah kaya raya, dia itu bukan orang miskin. Tapi yang mendorong dia melakukan monopoli itu biasanya rakus, ambisi harta. Sudah tua renta, sudah bau tanah, masih melakukan hal itu. Rasulullah SAW mengatakan, la yahtakir illa khati'. Tidaklah melakukan penimbunan harta, memonopoli nantinya harga, kecuali orang yang melakukan kesalahan. Orang yang berbuat dosa sebenarnya orang itu. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, al-muhtakir mal'un. Orang yang menimbun itu mal'un, terlaknat. Wal jalibu marzuk, tapi orang yang mengambil harta kemudian langsung mengambil barang dagangan, mau beras, dia yang mengambil beras, dia tidak timbun, tapi dia jual lagi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang mungkin harganya biasa, tapi kalau dia timbun kan, bentar lagi nih mau habis nih barang ini, aku akan timbun. Nanti setelah habis pasar baru aku jual sedikit demi sedikit. Engkau kalau ngambil barang lalu engkau jual, marzuk, Allah akan kasih rizki, nggak dilaknat. Ini berkaitan dengan orang-orang yang memonopoli. Kemudian kriteria yang ketujuh, tidak mengurangi timbangan, tidak curang dalam berdagang. Ada orang nih yang kalau beli, Masya Allah, dia itu maksa untuk minta bonus, minta tambahan. Di kampung dulu ya, karena ketika SD lah kadangkala ikut ibu ke pasar ya, melihat orang jual beli di pasar dekat rumah nggak jauh, pasar Kaget itu. Nanti ada yang beli timun ya, biasanya timun itu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Berapa sekian, tawar-tawarannya udah diambil tuh sekian. Diambil satu tumpuk dimasukkan ke keranjangnya. Dia nih pembelinya ngambil di tumpukan yang sebelahnya. Ini buat bahasa Jawanya itu imbuni. Apa ya? Bonusnya. Ini bonusnya ya. Itu yang jualan nggak bisa ngomong apa-apa. Dia ngambil langsung masukin ke sana. Ada pembeli yang kayak gitu. Tapi ada pedagang yang ngurangin timbangan. Dikurangin timbangan. Dia bermain curang. Jualan daging. Potongin daging. Orang ini minta berapa? 1 kilo? Iya. Dia nggak potong 1 kilo. Dipotong namanya 800 on ya. Setelah itu diambilkan daging yang orang itu nggak ngelihat, diambilkan daging yang jelek, dimasukin ke timbangan. Ini ya aku tambahin nih 8 kilo, 1 kilo lebih dikit nih. Padahal daging jelek itu yang dimasukin. Ini kecurangan. Ada yang ngurangin timbang. Timbangannya itu ya dikasih pemberat ya. Subhanallah ya. Ada kawan abah ana itu, dia belajar dagang dari non-muslim waktu itu. Dia cerita. Katanya tanya, Bapak kok bisa rame gitu ya? Harganya kok bisa lebih murah? Apa kata dia? Ya udah, harganya murahin, kurangin timbangan sedikit. Jadi dia bersaing dengan pedagang lain itu, dengan menurunkan harga, kemudian dengan menipu pembeli. Jadi hitungannya sebenarnya sama dengan toko yang lain. Tapi kan kelihatannya ngomongnya harga beras. Di tempat dia 9.800. Tempat lain 10.000. Dia 9.800. Orang mikir lebih murah 200. Kesana dia. Nggak tahu kalau timbangannya dikurangi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mutaffifin. Ayat 1 sampai 6. Coba dibaca ayat ini. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun
liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Barakallahu fikum. Inilah orang-orang yang curang. Apa engkau nggak beriman dengan hari akhir? Engkau nggak beriman bahwasanya harta yang kau miliki akan kau tinggalkan. Kekayaan yang kau timbun akan kau tinggalkan. Engkau akan menghadapi persidangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alladzi la yakhfa alaihi syai'. Yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ana datang dikurangin timbangan, ana nggak pernah tahu bahwasanya yang ana beli itu kurang timbangan. Beli beras mamanya, tertulis 5 kilo. Ana bawa, ana nggak pernah timbang lagi. Sekarang yang kita beli banyak di minimarket, tertulis 5 kilo. Apakah benar 5 kilo? Wallahu a'lam. Ana sampai sekarang nggak pernah tahu. Apakah benar 5 kilo? Atau 5 kilo kurang sedikit? Atau 5 kilo lebih? Nggak tahu. Kita beli telur. Kadang-kadang nimbang orangnya sekian, fadhal. Dan ternyata timbangan itu bisa dimainkan memang. Tapi kebanyakan manusia itu ya udah beli, percaya sama pedagangnya, dibawa pulang, dia masak. Tapi nanti akan ada hari kebangkitan, di mana kita akan bangkit disidang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan wail lil mutaffifin. Celaka, neraka wail atau lembah wail bagi orang-orang yang suka curang dalam perdagangan. Kita masuk yang sekali lagi semua yang kita ceritakan ini itu karena ambisi dan kerakusan. Kenapa Rasul SAW menyebutkan bahwasanya pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah? Karena banyaknya dosa-dosa yang terjadi di pasar. Baik, kriteria yang ke-8, pedagang yang jujur itu menjauhi yang namanya najis. Nabi SAW mengatakan wala tanajashu. Najis ini adalah meninggikan harga barang, menawar harga barang lebih tinggi padahal dia nggak niat beli. Itu najis. Biasanya dalam pelelangan. Pamannya anak katakan, nih handphone ini. Anak jual mamanya 1 juta. Ana ngomong sama sahib ana, nanti antum tawar 2 juta ya. 2 juta. Oh, ada 1 orang tertarik. Dia mengatakan ya udah 2,5 juta. Antum pokoknya naikin aja. Padahal nggak ada niat untuk beli. Jadi menaikkan harga barang tanpa niat untuk membeli, sekedar untuk ya menipu orang. Lihat, oh berarti barangnya bagus nih. Kok banyaknya nawar, apalagi kadang-kala sohibnya 3. Ana waktu sekolah di Lipia di Jakarta, kita dulu pernah sama kawan-kawan ini berangkat ke Tanah Abang. Di jalanannya itu banyak kaki 5. Ada yang jualan jam dengan lelang. Oh, sekian. Ada kawan ana ikut jemaah. Oh, bagus tuh jamnya. Ketika kawan ana yang beli, yang ngasih harga, langsung, oh ya silahkan bapak ini. Bapak yang kena, kata dia. Jadi semuanya itu sohibnya sebenarnya. Nggak ada yang mau beli, itu najis. Meninggikan harga tanpa niat untuk membelinya, itu terlarang dalam agama kita. Rasulullah SAW mengatakan, wala tanajashu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kriteria yang ke-9, pedagang yang jujur itu tidak melakukan riba dalam dagangan.
Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, jemaah. Gimana sekarang mau bersama para nabi kalau ternyata kekal dalam neraka? Gara-gara riba. Yang kita melihat sekarang, perilaku riba ini dianggap biasa. Kalau orang berzina, itu dicela. Semua mencelanya. Tapi orang melakukan riba, yang padahal Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba, itu dianggap biasa. Maka kenapa akhirnya dosanya jadi lebih besar daripada berzina riba ini? Mungkin kita mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama, Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkannya bahwasanya dirhamun riba, satu dirham riba yang dimakan itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat hadis ini dhaif karena maknanya terlalu parah, kata dia. Iya. Para ulama yang mensahihkan menjelaskan dosa itu semakin diremehkan, semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, untuk pelaku riba, Allah itu mengumumkan perang. Allah tidak mengumumkan perang kepada pelaku zina. Tapi Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Karena memang dosanya ini merajalela, merusak masyarakat secara besar. Dan yang paling berbahaya, dianggap biasa. Dianggap biasa banget gitu loh. Bahkan dianggap gak dosa lagi sama sebagian masyarakat. Kalau ada orang yang meninggalkan riba, dia kerja di lembaga riba lalu keluar, itu kadang-kadang dicaci maki sama keluarganya. Dicaci maki sama keluarganya. Dikatakan bodoh, ini ikut aliran macam-macam. Beda sama orang yang meninggalkan zina. Maka dosa itu semakin dipandang remeh oleh manusia, semakin besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya dosa riba ini. Makanya dilaknat.
orang yang makan riba. Rasulullah SAW mendoakan hal itu. Orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang pinjam, yang meminjami dengan sistem riba, yang menjadi saksi, yang menulis, itu dilaknat. Kemudian jamaah yang terakhir, sifat buat pedagang yang jujur ini, orangnya enak ya. Orangnya santun. Orangnya nggak sulit dalam bermuamalah. Kan ada pedagang itu yang marah-marah. Kadang-kadang kita nawar dia marah-marah. Tapi ada orang yang enak. Jadi iya, nggak jadi dia, Masya Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'asa wa samhan idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seorang laki-laki atau seorang muslim yang kalau jual beli itu enak dia. Dia kalau jual enak, kalau dia beli juga enak, kalau dia nagih utang juga orangnya baik gitu. Ada orang yang kalau berdagang itu Allah nawarnya itu sampai bikin penjualnya nangis gitu. Ada orang-orang keterlaluan nawar. Ada yang seperti itu. Kemudian ada orang yang saklek, nggak mau ditawar, padahal barangnya bisa ditawar sebenarnya, tapi dia udah segitu harganya. Apalagi dia tahu nih pembelinya kayaknya butuh nih, wah dia tambah bertahan misalnya di harganya. Tapi Allah merahmatin orang yang nyaman gitu, yang santun dia, yang baik hati ketika jual beli, itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kalau nagih utang, kadang-kadang tahu orangnya lagi susah, udahlah antum bayar separuh lah, bismillah sinilah. Karena kalau ada orang beli secara kredit sama kita umpamanya, udah tinggal 2 kali dia pelunasan, udahlah nggak usah, sudah bismillah halal buat antum. Ada orang-orang kayak gitu. Rasulullah SAW, tadi hadis itu riwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, kana tajiran yudayinun nas. Ada pedagang dulu yang mengutangin orang. Pedagang yang, kan ada yang kredit. Kredit boleh dalam Islam sebenarnya selama tidak ada sistem riba di sana. Ini orang kerjanya ngutangin orang. Fa'idha ra'a mu'siran, dia mengatakan kepada anak buah yang tukang nagih ini ya, mengatakan kepada mereka, kalau kalian mendapatin orang yang sulit nggak bisa bayar, udahlah maafkan tuh orang. La'allallah an yatajawaza an. Dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan betul, akhirnya pada hari kiamat tatkala dia disidang, Allah Azza wa Jalla memaafkan dia. Padahal orang ini kebaikannya nggak ada. Itulah kebaikan dia. Yaitu memaafkan orang-orang yang kesulitan membayar hutang. Allah mengatakan, nahnu ahaqqu bi, kita yang lebih pantas memaafkan dia. Tajawaz, maafkan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz untuk penyampaian materinya. Baik, jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan, silakan untuk bertanya melalui fitur raise hand atau melalui fitur chat box. Nah, ini Ustadz ada beberapa pertanyaan yang sudah raise hand dari Pak Afif Hendrawan. Nah, tafadhol Pak Afif Hendrawan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Semarang nih? Ana di Salatiga, Ustaz, tepatnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Deket sama pondok lah. Sama Al Irsyad ya? Sama Al Irsyad. Kebetulan kan Ustaz Ahmad Zainuddin Salatiga juga mengasuh kajian kita yang tiap Senin malam, Ustaz. Oh, Masya Allah. Salam ya buat Ustaz Ahmad ya. Lama nggak jumpa sama beliau. Ustaz. Ustaz, ini Ana mau tanya perihal masalah lebih ke hadiah, karena di kehidupan sehari-hari kita di pekerjaan memang
kadang kita memberikan apa semacam hadiah ke customer tujuannya untuk hubungan baik sebenarnya, tapi ujung-ujungnya memang lebih ke apa untuk meningkatkan penjualan di customer tersebut. Nah, apakah ini tergolong hadiah atau suap, Ustadz? Monggo Ustadz, mungkin itu aja karena banyak dari teman-teman yang mau nanya. Barakallahu fikum. Iya. Iya jemaah, kalau bicara hadiah, biasanya hadiah itu diberikan karena cinta, karena kebaikan yang terjadi di antara keduanya. Ya. Makanya Rasul SAW ketika mengirim seorang sahabat untuk mengumpulkan zakat, dia kan udah dapat, amil zakat udah dapat bagian. Ternyata dia dapat hadiah gitu loh dari orang-orang. Lalu dia ketika datang menyetorkan bagian dia, maka dia mengatakan ini zakat, ini hadiah buat aku. Nabi marah. Nabi mengatakan, afala jalasa fi baiti. Kenapa dia nggak duduk di rumah agar hadiahnya ini datang kepada dia? Kalau benar itu hadiah buat dia. Enggak. Dia dikasih karena kerjaannya gitu. Bukan karena dia, siapa dia gitu, kemudian dikasih hadiah sama orang-orang tersebut. Ini berkaitan dengan hadiatul ummal. Hadiah yang diterima oleh pekerja yang sudah mendapatkan gaji dari perusahaan. Tapi kalau pertanyaannya ini kan beda. Berkaitan dengan hadiah dari perusahaan kepada para customer. Jadi ana rasa wallah nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dikatakan suap, enggak. Suap ini biasanya untuk mengambil hak orang kadangkala, atau kita yang menginginkan sesuatu yang ada kaitannya sama orang lain. Kita kepingin didahulukan, kemudian kita membayar di sana. Atau berkaitan dengan hak kita yang seharusnya kita dihukum ini itu, kita melakukan suap. Sehingga kalau yang tadi itu memang pemberian dari perusahaan, kalau mau disebut hadiah mungkin juga bisa hadiah yang diberikan kepada customer yang ada mungkin mereka yang lebih banyak penjualannya, dikasih bonus, kasih hadiah lebih. Semoga nggak masalah, karena wallahu a'lam, menurut ana tidak masuk dalam kriteria suap yang dikatakan oleh Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap di neraka. Dan juga tidak masuk ke hadiatul ummal, yaitu hadiah yang diterima oleh seorang pegawai karena kerjaan dia, padahal dia sudah dapat gaji itu sebenarnya. Kecuali yang memberikan hadiah itu perusahaan yang memberikan hadiah kepada dia, nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam, jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Baik, saya coba bacakan pertanyaan dari chatbox, Ustaz. Nah. Dari Mas Reza Pahlawan di head office. Mas Reza menanyakan, Ustaz, apakah berkah hasil yang kita terima apabila kita menjual produk yang kita dapat lebih murah dari yang lainnya dan menjualnya gimana Mas Vita? Buat tetangga kita. Afwan. Jadi begini Mas Ustaz. Jadi apakah berkah hasil yang kita terima jika kita menjual produk yang kita dapat nih Ustaz itu lebih murah dari yang lain gitu. Dan kita juga menjualnya lebih murah sehingga membuat tetangga kita atau toko-toko lain tidak bisa berjualan barang yang sama. Artinya atau membuat pedagang lainnya sengsara, Ustaz. Nah, mungkin itu saya terjemahkannya. Ya. Iya. Barakallahu fikum. Nah, sebenarnya jamaah, ketika kita berjualan, kita tuh bebas menjual dengan harga berapapun selama memang kita dapat harga murah, kita jual murah ya. Rasul SAW itu dulu melarang talaqqir rukban. Melarang orang-orang ini untuk menghadang orang Badui yang datang ke kota. Jadi kadang-kala orang-orang Badui itu bawa kambing, bawa apa hasil dari hasil bumi mereka dibawa ke kota. Itu dilarang untuk dihadang di luar pasar. Nabi mengatakan biarkan mereka, Allah ngasih rezeki kepada mereka. Mereka memang jual murah gitu loh. Ketika orang seperti itu masuk ke pasar, memang harganya akan murah. Ya sudah, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka gitu loh. Karena orang Badui itu
dia memang, ya kalau bicara biaya untuk mendapatkan barang tersebut murah buat dia. Umpamanya dia jual kambing, umpamanya dia jual kambing atau jual susu yang dia ambil dari peternakan dia sendiri, dia jual harga 10.000, di pasar mungkin hanya 20.000. Nabi tidak melarang hal itu. Yang dilarang itu malah menghadang mereka. Jadi supaya harganya sama nanti akan diratakan sama mereka. Enggak. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ketika dia menjual barang itu dengan harga yang lebih murah, karena memang dia ngambilnya lebih murah seperti itu. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi pernah para sahabat itu minta kepada Nabi SAW untuk menetapkan harga. Maka beliau mengatakan yang dapat menetapkan harga itu Allah SWT. Jadi untuk barang-barang yang memang maslahat bebas penjualannya, ada yang murah, ada yang mahal, maka nggak ada masalah. Kecuali ada maslahat, biasanya pemerintah turun tangan, menetapkan harga sesuatu demi memberikan maslahat kepada semuanya, itu rakyat harus taat pada masalah seperti itu. Tapi kalau bebas-bebas saja nggak ada masalah ya. Tapi kalau dikatakan sampai membuat yang lainnya sengsara, mungkin enggak lah. Artinya mungkin yang lainnya ya bisa jadi nggak laku. Tapi kadangkala orang itu nggak tahu di tempat itu harganya lebih murah. Anak aja berangkat ke pasar nih, di dekat rumah ini. Itu ada banyak toko. Ada satu toko yang lebih murah. Tapi subhanallah tuh toko rame terus. Jadi males orang mau ke sana. Akhirnya kita ke toko lain. Ada selisih harga memang, tapi kita ke toko lain. Karena kita memilih ya lebih sepi lah daripada nungguin di sana yang rame, lebih murah, tapi waktu kita tersita di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih jawabannya. Kemudian ada juga pertanyaan dari chatbox, Ustaz, dari Pak Raffi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, hukum untuk investor sebuah usaha menanam modal dan sharing marginnya langsung ditentukan sesuai kesepakatan yang ada agreement-nya seperti 5% dari modal seperti 5% dari modal yang setor. Apakah itu termasuk riba? Nah, artinya yang namanya investasi, jemaah. Ingat, yang namanya investasi kita di suatu tempat, kita tanam modal di sana, ada yang namanya untung rugi. Kalau dikatakan tadi 5% dari modal, mungkin bisa dikasih contoh gimana modelnya? Kok 5% dari modal? Biasanya kan keuntungan itu 40%, ini kok 5% dari modal? Mungkin contoh saja, Ustaz. Iya, gimana kira-kira contohnya? Jadi misalnya ada kesepakatannya bahwasanya kemudian untuk investor nanti keuntungannya adalah 5% dari modal yang setor. Itu mungkin Ustaz. Dapat keuntungan terus gitu, nggak dapat rugi? Lebih ke sharing margin sih. Iya, kayaknya seperti itu. Iya, nggak ada kerugian buat dia. Artinya dia kalau tanam umpamanya 100 juta, berarti dia dapat tiap bulan 5 juta. Ya, persen itu yang saya pahami jadi pertanyaan dari Pak Raffi ini. Pak Raffi, kalau memang ada ini bisa interaksi. Iya, mungkin bisa lebih menjelaskan gitu Pak Raffi. Maksudnya tadi sama tadi yang dijelaskan Mas Vita. Jadi yang di sini yang dihitung modalnya. Jadi anggaplah tanam 1 juta, otomatis langsung dihitung dari 5% dari 1 juta itu, Pak Ustaz. Tiap bulan dapat 50.000 gitu. Ya, seperti itu Ustaz. Iya, subhanallah jamaah. Ini investasi yang terlarang sebenarnya. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi sebenarnya ya membungakan uang. Biasanya penipuan-penipuan modelnya seperti itu. Di mana antum taruh uang lah. Antum semakin besar yang antum taruh, antum semakin besar keuntungannya. Dalam Islam ketika investasi itu ada untung rugi. Dan memang tetap persentase. Umpamanya kita katakan, Anda dapat keuntungan berapa umpamanya?
keuntungan itu sesuai nanti bukan dengan modalnya. Oke, mungkin modalnya ditetapkan, modal antum 10 juta. Kalau bicara 10 juta, keuntungan kita dapat berapa? Mamanya ternyata modal usahanya ini 100 juta. Antum taruh 10 juta, berarti antum cuma dapat 10%. Ketika ada keuntungan, antum akan dapat keuntungan sesuai dengan modal yang antum tanam. Tapi ketika terjadi kerugian, antum juga menanggung kerugian tersebut. Namun yang terjadi di masyarakat ini, yang investasi-investasi bodong ini, memang orang itu yang ada sudah ditetapkan. Udah antum untung terus. Tiap bulan antum dapat 5% dari modal yang antum tanam. Nggak seperti itu. Bukan dari modalnya aja, dari keuntungannya dapat berapa keuntungan usahanya itu. Ketika keuntungannya umpamanya tadi ada 10 saham, satu saham umpamanya tadi 10 juta, kita investasi 10 juta. Ternyata keuntungannya dalam sebulan itu 50 juta. Tapi berapa dapatnya orang ini? Kalau hitung-hitungannya, dia dapat 10%. Dia dapat berapa? 5 juta seharusnya. Kalau dihitung dari keuntungannya tadi. Jadi mungkin perlu berhati-hati ya, model investasi yang seperti ini, yang ditetapkan keuntungannya tiap bulan, yang kadangkala tidak ada di situ resiko rugi juga, maka tetap harus kita lihat. Kalau kita taruh uang investasi, kita minta pembukuannya. Gimana nih, keuntungannya berapa buat anak? Dan keuntungan bisa naik turun. Tergantung kondisi pasar sebenarnya. Kalau ini kan tergantung kondisi modalnya berapa, sudah antum untung terus selama hidupnya nggak ada rugi, dan terakhir hilang tuh modal semuanya. Ana pernah tanya sama OJK di Jember ini, kenapa kok masih banyak investasi bodong? Banyak sekali. Kalau dia mengatakan ya karena masyarakat banyak kurang paham, Ustaz. Setelah kita diskusi, Anda sampaikan sepertinya bukan karena itu, tapi karena ambisi masyarakat. Karena ambisi dikatakan, ini loh, engkau taruh modal sekian, udah tiap bulan ngalir ke rekeningmu. Tidak pernah diceritakan kerugian di sana. Padahal sekali lagi investasi itu yang ada untung dan rugi, dan sesuai dengan keuntungannya berapa sebenarnya yang didapatkan. Jadi dapat itu modalnya memang tadi 1 juta atau 10 juta. Kemudian dari keuntungan, dari modal itu berapa perusahaan itu sebenarnya. Sehingga 10 juta ini berapa persen dari modal usaha tersebut. Lalu kita mendapatkan keuntungan nanti dari perusahaan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Ini sesuai dengan undangan sebelumnya sudah menunjukkan jam 9, kajian harus diakhiri jam 9. Tapi Ustadz Afwan, ini di Makassar jam berapa? Afwan Ustadz? Di Makassar jam berapa sekarang? Saya di Lombok Ustadz, sekarang jam 10 Ustadz. Oh, dia jam 10. Itu udah malam gitu. Nah, barakallahu fikum. Bang Fita. Baik, Ustadz Afwan, kami hari ini kajian kami agak istimewa Ustadz. Kami ada sedikit kuis Ustadz. Siap. Mohon dibantu untuk nanti memberikan pertanyaan Ustadz. 3 pertanyaan untuk 3 pemenang Ustadz. Nanti teman-teman yang bisa memberikan jawaban yang tepat dan benar sesuai dengan kajian tematik hari ini dari Ustadz Syafiq, maka akan mendapatkan buku Kitab Tauhid seperti ini. Nah, Masya Allah. Buku ini digunakan untuk setiap kajian di Senin malam bersama Ustadz Ahmad Zainuddin. Baik. Kalau gitu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Tadi kita menyebutkan hadis. Ada 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka. Tidak akan berbicara dengan mereka. Dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Siapa 3 orang itu? Barakallahu fiik. Di sini sudah ada Mas Reza Pahala, resen pertama kali. Tafadhol Mas Reza, silakan jawabannya. Terima kasih.
Afita, jawabannya itu yang pertama hadis Muslim di bawah. Yang pertama saudara yang memakai celana di bawah mata kaki. Yang kedua melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Yang ketiga suka mengungkit pemberiannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, sahih. Pertanyaan yang kedua. Kenapa Nabi SAW menyebutkan pedagang itu penjahat? Mas Reza mungkin bisa diturunkan dulu resennya, gantian dengan yang lain. Teman-teman jamaah Nestle, Majelis Taklim Al-Ihsan, silakan untuk menjawab. Kenapa pedagang itu disebut penjahat ya? Pelaku dosa sama Nabi SAW. Kenapa pedagang disebut penjahat? Betul teman-teman. Ada Ukhti Dinda itu sudah mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedagang dikatakan penjahat itu karena mereka seringkali berbohong dalam menawarkan dagangannya dan bersumpah palsu. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sahih. Taib, pertanyaan yang terakhir, sebutkan 5 kriteria pedagang yang jujur. Oh, banyak ini Ustaz. Dari tadi saya lihat ada Pak Sandi. Pak Sandi. Tafadhol Pak Sandi. Ya, Mas Vita, yang pertama mungkin dia memberikan timbangan ya, menjaga timbangan. Yang kedua, tidak melebihkan perkataan atau apa adanya terhadap kualitas barang yang ditawarkan. Mungkin itu 2 yang saya. Ya. Kita minta 5 nih. 5 Pak Sandi. Kurang 3 lagi Pak Sandi. Kita sebutkan 10 tadi, Anda minta separuhnya. Monji. Pas. Pas. Nggak dicatat kayaknya sama Pak Sandi. Barakallahu fiik. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan 5? Teman-teman, ada lagi yang lain? Ada Mbak Ani Yulia Stuti. Iya Pak Ustadz, mau mencoba. Nah, tafadhal. Pedagang itu tidak melakukan penipuan, kemudian tidak melakukan monopoli, tidak mengurangi timbangan, kemudian tidak melakukan riba, kemudian berlaku santun. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, benar jawabannya, barakallahu fikum. Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Urusan hadiahnya nggak tahu, ntar lagi mungkin host akan menjelaskan bagaimana mendapatkan hadiah itu. Anda kembalikan ke Mas Vita, jazakumullah khair. Jazakallah khair, Pak Ustadz, atas pertanyaan dan penjelasannya. Nanti para pemenang akan dihubungi oleh panitia ya, untuk hadiahnya akan dikirim kemana gitu. Nah, ini saya kembalikan kepada Pak Junaidi untuk menutup ini. Silakan, Pak Junaidi. Ya, syukran. Kepada para pemenang kuis, terkhususnya yang eksternal dari Nestle ya, harap untuk chat ke kita atau WA. Nomor sudah saya kasih di ini ya, di kolom chat. Alamat pemenang hadiahnya. Siapa tahu segan untuk menuliskan alamatnya di chat MS Team ya. Izinkan saya untuk memberikan summary dari kajian kita kali ini, Ikhwan dan Akhwat sekalian. Ada beberapa kriteria dari pedagang yang dirindukan dan bisa bersanding dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kriteria tersebut adalah: 1, jujur dan amanah, kemudian tidak melariskan jualannya dengan sumpah palsu, suka memberikan nasihat kepada orang lain, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian menjauhi penipuan, jangan melakukan monopoli, tidak mengurangi timbangan, kemudian yang selanjutnya adalah meninggalkan yang namanya najis. Najis itu adalah meninggikan harga barang padahal dia nggak niat beli.
Kemudian yang berikutnya adalah tidak melakukan riba, dan yang terakhir adalah santun, enak, dan mudah dalam bermuamalah. Demikian rangkuman yang bisa saya sampaikan di kajian kali ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.